dan Roma 10 ayat 9 dan 10. Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat dan Rasul, bla bla bla. No problem. Soal beda pandangan no problem. Allah itu Esa yang dilanjutkan ada ayatnya. Kalau enggak nanti keliru di Tesalonika tubuh, roh dan jiwa. Berarti kan kalau saya hanya memahami sepenggal bahwa tidak ada ayatnya Tritunggal itu, Allah itu Esa. Tapi saya tidak baca yang Tesalonika. Bagaimana Bapak? Sekali lagi itu adalah penafian yang sah-sah saja sepanjang mau Esa kayak Tritunggal itu percaya nggak Yesus Tuhan. Jadi bagaimana kita menjaga kerukunan kalau kamu bilang semua ini bebas berekspresi? Apa rambu-rambunya? Standarisasinya adalah sama Roma 10 ayat 9. Saya tidak sahadatnya Roma, Pak. Saya orang lain, Pak, di luar iman Kristus. Ya saya akan jelaskan Bapak supaya yang benar ini. Saya sudah dijelasi, tapi saya tidak mau. Saya tetap ngomong Ya ini. itu kan hak Bapak, saya hargai. Ya, maksud saya apa parameternya menurut ahli supaya kita bisa menjaga kerukunan, supaya tidak menimbulkan. Parameternya sepanjang Anda tidak mengajarkan kerusuhan lalu halal darah saya karena beda. Nah itu parameternya. Iya, saya menurut ahli boleh nggak saya yang tidak punya kewenangan atau terhadap ajaran agama lain berkomentar? Apalagi Bapak beda iman. Salah kaprah itu ya biasa. Itu sepanjang Bapak jangan mengadakan demo lalu kejar saya karena beda pandangan. Nah itu yang nggak bisa undang-undang melindungi saya. Oke. Gitu. Jadi kalau Bapak salah tafsir segala ya wajar lah kalau Bapak bukan Kristen. Saya akan menjelaskan. Bapak nggak terima, ya sudah, nggak masalah. Agamamu, agamamu. Iya, itu kan di ayat. Nah, kalau ada artinya saya nggak mau segala macam soal kedewasaan Pak. Ya, sebentar, saya nanti ke situ Pak. Terus yang saya mau tanya lagi, yang mewakili Bapak kan dari GBI. GBI secara apa? Di bawah naungan Sinode GBI. Maksud saya GBI ini ada nggak yang membina di sana? PGI menurut saya. Oh ya, GBI anggota PGI. PGI. PGLII. Oke. DGI. Oke. Kecuali KWI. Oke. KWI itu yang Katolik. Nah, ketika saya tadi di luar iman saya komentarin itu, dan PGI sudah mengeluarkan sikap bahwa saya ini melakukan berita bohong atau melakukan penistaan, bagaimana Bapak? Tolong diralat ya mulia. PGI tidak pernah menyampaikan berita bohong. Ini contoh, saya di luar iman Kristen. Saya tidak mau menjawab karena itu ada yang Ini kan contoh, ini kan berdasarkan keahlian dia. ya, saya tidak bisa menjawab. Karena saya institusi resmi apa di dalam iman Kristen yang bisa menjadi penetra, mewakili bahwa ini sudah melanggar kerukunan di dalam Kristen maksud saya. Ya tentu pembinanya independen seseorang ini, misalkan saya yang ngaco misalkan gitu ya. Ya saya dari gereja di mana saya kenal gitu Pak. Pertama itu Di gereja bernaung. ya, Oke. misalkan GBI ya. GBI. Saya gembala di sebuah jemaat lalu nanti pimpinannya atau apa yang semacam itu. Berarti kalau GBI sudah mengeluarkan sikap dan Bapak ikut terhadap itu. Ya, tapi keluar sikap pun juga harus secara ADRT dan SOP. Kalau nggak SOP, ya itu cacat. Oke, sesuai ADRT dan SOP. Ya. Bagaimana kalau yang lebih tinggi PGI sudah mengeluarkan sikap? Apakah Bapak juga akan mengikuti? Ya sikapnya bagaimana? Ya tadi terhadap saya, yang saya tidak punya kewenangan mengomentari tadi ayat-ayat tadi, karena Bapak kan bilang harus ada. PGI tidak Jadi ini analogi. Kita tidak boleh beranalogi dalam hukum pidana. Saya sebenarnya dalam bukti, karena PGI tidak pernah memberikan pernyataan kepada JPU gitu loh secara pribadi. Kalau dalilnya analogi, itu kan doktrin ya. Karena ketentuannya tepat pada pasal 1 mengenai legalitas itu. Kalau Pompe kita mengacu ke Pompe boleh apa tidak persoalan hukum. Nah sekarang persoalannya yang mau ditanyakan oleh penuntut umum itu, Saya hanya pendapat ahli. Kalau tadi kan dia bilang ini parameter menjaga kerukunan, saya mau itu. Patokannya di mana? ahli jawab saja, tahu atau tidak parameter kerukunan untuk menjaga kerukunan beragama itu maksudnya? Ya, Secara umum. dari Kalau- GBI. Kalau dalilnya analogi maaf ya Pak ya, itu doktrin Pak. Boleh digunakan, boleh tidak. Maksud saya spesifik saja, misalkan langsung menunjukkan kepada terdakwa terkait dengan pernyataan PGI. Mohon izin yang mulia karena mereka berdua tidak melihat videonya, jadi saya tidak mau masuk ke arah situ. Ya soal PGI sepanjang tidak ada itu saya tidak. Dijawab aja Pak kalau tahu atau tidak. Iya, saya kan tanya ke sini. Nggak ada apa-apa ahlinya, kan gitu lah. Bukan ada apa-apa. Saya juga menyampaikan kepada majelis karena
Jangan kita bertanya tentang sesuatu hal yang belum terjadi. Bapak kan belum pernah katakan apa-apa pun yang memancing pernyataan PGI. Yang saya tahu PGI itu mengeluarkan pernyataan untuk terdakwa. Nah makanya harus diperjelas spesifik gitu loh. Tadi kan saya bilang, menurut Makasih yang mulia. ahli ini dalam menafsirkan Alkitab tidak bisa sepotong-sepotong, betul ya? Ya kan? Saya kan hanya memperdalam. Saya tidak punya kewenangan itu, memotong-motong itu tidak boleh. Apalagi 2000 salah kaprah kan gitu. Saja sekali dijawab saja dengan bahasa yang lugas. Gimana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Berarti saya bukan level keurusan administratif. Berarti cukup sampai GBI aja ya. Asal sesuai ADART Ya, dan sesuai dengan SOP ya. Kalau sampai PGI bukan karena saya. Bukan karena saya. Baik. Sementara cukup boleh. Terima kasih Mulia. Untuk ahli ya, ahli tadi sebagai ahli teologi juga ya. Yang ingin saya tanyakan ini untuk mempertegas terkait mengenai aturan atau cara beribadat umat Kristiani itu untuk di setiap gereja GBI itu sama atau berbeda? Esensinya sama, hanya praktikalnya beda-beda tipis. Beda-beda. Berarti kalau misalkan ada Itu hanya soal liturginya saja. terus kemudian untuk aturannya juga, aturan untuk misalkan keanggotaan gitu seperti itu juga berbeda-beda setiap GBI itu. Otonom dari gereja masing-masing. Nanti selesai pertanyaan jasa, kita harus skor, sholat maghrib, kemudian nanti baru majelis hakim. Ya. Atau masih banyak? Bisa lah kalau sampai. Jadi sekolahnya minum dulu. Jangan ada yang haus. Iya, di santai. Main kebakaran. Lihat sih, ada doain orang sholat. Berarti tadi ini yang dimasalahkan. Oh, bukan. Kamu dibalaskan dulu berarti. Menjauhkan dari rumah. Terus makin nyalain percuma. Tadi gara-gara ada om itu. Iya. Om itu bilang iya, dia kan dimarahin. Jawab omnya. Bang, bisa ngeliatin aku terus ya? Makanya masih dari kasar. Iya, bisa dibuka ngeliatin terus. Dapat selama kamu kok. Cepet aja teman-teman.
Kalau itu nggak bisa. Silahkan dulu. Bisa dilanjutkan Atau Masalahnya masih ada pertanyaan masih. Nggak apa-apa. Selesaikan saja. Malah sekarang atau udah jalan aja dulu Pak. sambil kita nunggu ya. Kita lanjutkan yang ini. Silakan. Terima kasih. Ya. Dilanjut ya kepada ahli. Tadi kan mengatakan bahwa terkait dengan cara beribadat atau aturan-aturan dari masing-masing GBI itu berbeda-beda ya. Berarti aturan yang akan didapat dari masing-masing GBI itu berbeda-beda ya. Tidak, itu kan bicara soal ibadah ya. Apabila misalkan terkait mengenai keanggotaan, misalkan ada keputusan atau istilahnya ada sudah tidak di sebagai anggota lagi, itu juga berarti keputusan dari masing-masing gereja. Masing-masing gereja, tetapi esensinya tetap sama Pak. Nggak bisa dalam tempo kamu dipecat lalu nanti nyusul lagi. Nah, terus kemudian ahli bisa dijelaskan tidak mengenai ceramah yang sebetulnya yang ada di dalam agama Kristiani itu sebetulnya seperti apa? Menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dan mengajarkan secara tadi teks dan konteksnya maksud yang sesungguhnya apa yang disampaikan. Itu menyampaikan berarti apa yang ada di dalam Alkitab. Ya Alkitab dan juga tergantung kalau bicara soal pengujian, kalau misalkan pada akhirnya ini konteksnya adalah di daerah agama Hindu, maka saya juga harus menjelaskan bahwa kalau agama Hindu begini, kalau itu beda cara keselamatannya, maka harus kita kasihi, kita doakan mereka, lalu kita bawa kepada Tuhan, itu supaya mengenal Tuhan. Soal jadi anggota bisa atau tidak itu nomor ke-100. Nah, terus kemudian terkait mengenai kesaksian, tadi kami menegaskan aja bahwa misalkan terkait mengenai ceramah dengan kesaksian itu pasti berbeda ya. Ya beda, kesaksian itu kan dari kata saksi, orang yang mengalami, orang yang melihat bukti bagaimana dia diubahkan Tuhan. Supaya seperti itu, pengalaman yang lama ketemu dengan Tuhan, yang lama sudah berlalu, sebelum yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Berarti tapi untuk misalkan ada seseorang yang baru masuk ke dalam agama Kristiani, terus kemudian menceritakan tentang pengalamannya itu disebutkan kesaksian. Terus kemudian apabila di dalam tayangan video-videonya itu selalu membahas agama lain, apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai kesaksian atau itu sebagai ceramah di situ? Ya tergantung materinya. Ada kalanya kan dia bersaksi begitu karena dia merespon, karena sering dihina dan sebagainya. Dia mencoba menjelaskan hanya soal cara dan respon saja. Seperti itu ya. Terus kemudian terkait mengenai dalam ajaran Kristiani yang menegaskan aja. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya terkait mengenai bacaan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus ya. Nah terus kemudian tadi ahli menjawab bahwa itu untuk di negara luar istilahnya itu seperti itu lazim ya. Nah ini konteksnya itu di negara Indonesia. Apakah di agama Kristiani pengucapan kata-kata tersebut itu, lafaz tersebut itu lazim nggak dibacakan atau diucapkan oleh agama Kristiani? Ya tidak masalah karena di kami tidak ada baku. Ada yang mengatakan shalom, misalnya di Manado bilang shalom, damai di hati. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ada tidak yang pernah menyebut seperti itu? Ya, saya sendiri juga akan Di Indonesia ya? Oh iya. Ada tidak? Ada, bahkan tidak harus Arab juga, Ada. dan lain sebagainya. Gabungan antara Indonesia dan Ibrani dan Arab. Yang kami maksud tadi bahasanya bukan gabungan. Kalau gabungan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu utuh ditambah dengan salam sejahtera. Yang ini kan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Seperti itu. Saya katakan bahwa dia dalam konteks iman Kristen, jadi tidak. Sepengetahuan ahli ada tidak di Indonesia? Tapi dia menanyakan di luar. Oh iya, negeri. cuma tidak terkenal beliau. Ada teman-teman saya yang antar kelompok sendiri, dan itu kan ditujukan antar kelompok sendiri. Ada kelompok sendiri ya, seperti itu. Tapi tidak disampaikan di dalam konteks yang umum gitu. Oh iya, ini teman yang ditanyakan ada tidak? Ada. Ada, tapi konteksnya terbatas, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ke ahli ini bahasa linguistik ya. Ahli tadi kan menjelaskan bahwa terkait mengenai makna ya, makna dari onar, makna dari pemberitaan, makna dari pemberitahuan. Sepengetahuan ahli, apakah
makna itu sama tidak dengan definisi? Oh beda. Beda. Definisi itu pembatasan. Pembatasan. Ini adalah apa? Kalau makna itu arti dari kata. Arti dari kata. Apakah definisi dengan makna ini untuk pengertian makna itu lebih luas? Beda konteksnya Bu, beda konteks. Karena makna itu berkaitan dengan apa yang terkandung dalam kata itu di dalam kalimat. Misalnya kata pohon itu maknanya apa? Ada teorinya. Jadi ada kalau pohon dalam bayangan kita itu seperti ini. Nah itu yang disebut makna. Sedangkan definisi itu membatasi. Nah kalau kita baca undang-undang itu bukan makna, tapi pembatasan. Kata pemerintah di sini adalah Departemen Keuangan. Berarti ini hanya tentang departemen. Nah kalau dalam kamus itu apa? Definisi atau makna? Makna. Makna ya. Nah terus kemudian terkait mengenai kalimat provokatif. Apakah ahli juga mengetahui tidak terkait mengenai apa itu kalimat provokatif? Kalimat provokatif itu kalimat yang mengajak, menghasut orang untuk melakukan sesuatu. Misalnya provokatif bisa positif, bisa negatif. Kalau positif misalnya, ayo cepet bikin penelitian, ayo jangan takut, gitu. Itu provokatif juga. Tapi ada yang negatif, yang kita nuansanya negatif, misalnya, ayo kita bakar, karena dia melawan kita, ayo kita kejar dia. Nah itu provokatif. Nah apakah tadi kan ahli menjelaskan ada yang provokatif positif ya dengan negatif? Dampak apa yang apabila seseorang melakukan atau mengatakan dari kalimat provokatif negatif? Dampaknya ya bisa orang melakukan apa yang tidak baik sesuai dengan ini. Ahli bahasa izin menanya ini secara bahasa ya. Saya pengen tahu apa sih pengertian konstitusi? Konstitusi itu undang-undang. Undang-undang. Ya. Kalau Indonesia apa konstitusinya? Undang-undang Dasar 45 dan berbagai undang-undang. Oh, berundang-undang. Ada tidak? Berbeda tidak konstitusi Indonesia dan konstitusi di Arab? Berbeda, Pak. Berbeda. Oh, terima kasih. Terus apa pengertian dari kalimat lugas? Kalimat lugas. Kalau dari ahli sebelumnya ada menjelaskan ada kalimat lugas, kalimat tugas atau lugas? Lugas. Kalimat lugas itu kalimat yang jelas. Kalimat yang tidak perlu penafsiran. Misalnya saya lapar. Nah, tapi kalau misalnya saya katakan, aduh, gak masak-masak ya nasinya. Itu perlu penafsiran, itu tidak lugas. Berarti kalimat yang tidak perlu penafsiran. Ya. Menyampaikan sesuatu secara tegas. Ya. Kalau kalimat ilmiah? Kalimat ilmiah ya yang berkaitan dengan tulisan ilmiah. Misalnya begini Pak, yang disebut dengan linguistik forensik itu adalah itu kalimat ilmiah. Kalimat ilmiah ini maksudnya mungkin ini pikiran saya kalau salah teman-teman. Maksudnya kalimat ilmiahnya adalah kalimat yang didukung dengan bukti-bukti ilmiah. Bukan, kalimat ilmiah itu kalimat yang digunakan di dalam karya ilmiah. Biasanya kalimat ilmiah itu dia harus lugas. Istilah lain dia tidak boleh mengandung makna konotasi, harus maknanya denotasi. Supaya apa? Pengertian orang yang membacanya memahami hanya satu saja. Tidak perlu menafsirkan secara gamblang. Belum menafsirkan secara gamblang. Ini misalnya saya mengatakan ya abah, ya bapak, pakai kata hambamu ini agar kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan. Itu kalimat gimana maksudnya? Apa lugas, tidak lugas, ilmiah, tidak ilmiah, atau kalimat provokatif? Kalimatnya tidak lugas karena itu perlu penafsiran. Apa maksudnya? Oh, itu perlu penafsiran. Mungkin tadinya ke ahli teologi, ahli agama ya.
Saya mau tanya, ini saya tuh ada membaca dalam surat Efesus 4 ayat 29. Silakan. Boleh kalau salah tolong diingatkan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar yang beroleh kasih karunia. Ya, benar ya? Efesus Gimana 4 maknanya? ayat. Efesus 4 ayat. Efesus 4 ayat 29. Iya. Betul, Pak. Ya, boleh saya tahu apa maknanya itu? Ya, kotor itu kan yang berhubungan dengan makian, Pak. Ya, Pak, yang atas. Kotor itu berhubungan dengan Iya. makian. Ya, anjing lah, apalah, dan sebagainya semacam itu. Beda dengan kalimat tegas. Beda dengan kalimat tegas ya. Ya. Dalam ajaran Kristen, pernah tidak Tuhan yang Yesus, yang dianggap Tuhan itu Tuhan Yesus yang dalam ajaran Kristen mengajarkan orang untuk berkata kotor, yang seperti makna yang Adi katakan? Tidak. Nah, balik ke yang saya ucapkan tadi. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya dalam narasi video itu banyak perkataan kotor. Contohnya, misalnya, mana ada Islam itu politik Arab. Terus Muhammad itu pengikut jin, sertai jin, yang menyinggung dengan ajaran agama lain. Saya rasa itu bukan tidak membela sama sekali. Apakah kata tergantung penafsiran ya? Itu saya rasa ahli bahasa itu yang lebih tahu. Kata kotor definisi saya adalah kata-kata yang berupa makian, berupa apa namanya? Ya seperti tadi Pak, mengatakan orang misalkan jobodo, Yesus celana kolor, Yesus keluar dari vagina dan sebagainya itu dinamika yang saya terima contohnya seperti itu. Ya, apakah itu kan sebuah opini dari apa yang dibaca saat dan bukan bagian saya itu. Baik. Kalau gitu saya mau nanya yang kotor atau bukan? Ya. Allah tidak punya mulut. Allah SWT itu tangannya kanan semua. Bagaimana mungkin tangannya kanan semua bisa berfirman? Tidak ada mulut Tuhan. Apakah itu kotor atau tidak? Apakah itu makian atau dia menjelaskan apa yang dibaca? Pertanyaan saya sekarang, itu makian atau sesuatu yang menjelaskan apa yang dibaca? Ya kalau dia itu menafsirkan dari tafsiran, dia menafsirkan dengan akal pikirannya sendiri. Ya saya tidak tahu itu nafsir atau tidak karena saya bukan ahlinya di situ. Saya bicara tentang kekristenan, tetapi apa yang dibaca itu tekstual atau tidak? Kalau tekstual, ya saya rasa bukan makian. Oh, jika tekstual itu bukan makian. Mengatakan, ya toh, semacam itu. Oke. Nah ini Muhammad itu jin. Jangan-jangan dia itu rajanya jin. Kata jangan-jangan. Ya. Itu gimana tuh? Menurut Ali itu kalimat kotor. Ya itu kan dugaan. Dugaan. Ya. Dugaan saja. Ya. Okay. Saya rasakan prinsipnya begini, maaf sekali lagi saya tidak bermaksud menafsir, tetapi saya sempat baca ayat itu. Dalam kurung jin-jin semua mengerumuni. Nah konsep Kristen itu sangat beda Pak. Jin adalah setan. Kalau orang Kristen berdoa jinnya lari, seperti itu. Nah dalam konteks ini yang mulia Nabi Muhammad ketika dia lagi sholat mereka malah mengerumuni. Ya saya rasa ini adalah sebuah paradigma yang sangat berbeda sehingga muncul opini semacam itu. Sehingga muncul opini semacam opini ya. Jadi mau opini, mau apa sebuah apa ya kesimpulan atau apa saya tidak ngerti, saya bukan ahli bahasa. Ya. Karena konsep iman kami sangat beda. Terima kasih. Selanjutnya ya, dari awal dia mengatakan ya Bapak, yang saya pertanyakan, apakah setiap dalam keimanan Kristen, apakah setiap pendeta
tahu. Saya pernah mendengar juga ini, orang yang percaya Yesus itu diurapi Yesus. Orang yang percaya Yesus diurapi Yesus. Ya tentu secara prinsipnya sedemikian rupa Pak. Orang yang diurapi Yesus. Dan pengertian saya karena diurapi itu maaf Bapak apa ngerti ya tidak kan itu. Jadi itu makanya saya tanya sama ahli teologi ya kan. Ya. Apa sih belum selesai pertanyaan saya. Apa sih pengertian diurapi Yesus itu? Diurapi Yesus itu orang yang didekati Tuhan, orang yang ada di dalam kontrol Tuhan. Orang yang ada di kontrol diberkati Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan konsep kita dikuasai oleh Tuhan itu bukan seperti robot yang nggak bisa apa-apa karena Tuhan tetap menghargai pikiran, perasaan dan kehendaknya semacam itu. Kehendakannya sesuai dengan stylenya dan sebagainya, message-nya itu yang penting. Ya, makanya itu dihubungkan dengan yang surat Efesus tadi. Ya. Nah, mungkinkah seorang yang percaya Yesus mengatakan perkataan kotor? Ya itu kembali lagi Pak, kotornya yang di mana? Itu kan definitifnya. Ya dari pengertian Efesus ini Pak. Saya menanyakan dari surat Efesus ini. Anda kan menyampaikan perkataan kotor dan kecerdasan penjelasan yang lugas itu kan tidak. Saya pertanyakan, mungkin tidak? Ya tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Kalau secara sempurna. Secara sempurna, ya kan? Saya tidak tanya yang mana Pak. Saya tanya mungkin tidak mungkin kan? Orang yang diurapi Yesus itu mengatakan perkataan kotor, karena ada surat Efesus ini, ya kan? Selanjutnya, apakah ahli tahu di Indonesia itu ada pengaturan terkait penyiaran agama? Nah, Penyiaran itu syiar agama. Tahu nggak? Saya Ahli dosen juga ya? sorry Pak, Ahli dosen. dosen. Apa ahli tahu ada pengaturan terkait penyiaran agama? Ya saya seperti dengar. Sempat dengar ya? Mungkin saya bacakan ya. Ini ada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, menyebutkan bahwa pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, ya. Semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama. Nah, jika kita penyampaian kita yang bisa melukai perasaan agama lain, orang yang percaya dengan lain, apakah menurut ahli itu termasuk dalam kerukunan atau sudah luar konteks kerukunan? Ya sepanjang tidak sesuai dengan konteks dari undangan itu, siapa juga agama apapun juga ya silakan laksanakan undang-undang itu. Iya, sepanjang dalam apabila kita menyampaikan, nah melukai perasaan kepercayaan orang lain, apakah itu sudah masih masuk dalam konteks kerukunan atau sudah di luar konteks kerukunan? Nah itu kan kembali lagi soal responnya. Jadi maksud saya menyampaikan, saya khotbah saja, saya sudah sadar sendiri ketika khotbah di jemaat internet saja tidak 100% bisa terima. Tergantung kedewasaan. Tidak 100% ya. terima. Iya. Sedangkan saya tanpa kata-kata kasar, kata-kata keras saja orang bisa tersinggung. Jadi soal bagaimana cara meresponnya. Begitu. Oh seperti itu ya. Selanjutnya, tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh teman saya tadi yang kata ahli bahwa di dalam ajaran Kristen yang saya ketiga ini dalam Kristen konteks di dalam ajaran Kristen dalam konteks kelompok terbatas ada menggunakan kata Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin, Subhana Yesus Rabbil Alamin. Saya ini selama hidup belum pernah mendengar. Nah mungkin bisa ada buktinya di mana seperti itu. Ada Pak kelompok demi itu, tapi itu juga bisa diceritakan kelompoknya mana? Mau saya catat ya? Ada ibadah istilahnya ibadah tadi atau kelompok yang dari mantan Muslim, mereka berkontekstualisasi Pak di internet itu. Oh dalam ibadah ya. Murtadi. Ya. Murtadi ini apa maksudnya Pak? Orang-orang yang percaya Yesus begitu Pak. Orang di mana di mata kami orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, hal-hal semacam itu bukan lagi sebuah iman, bukan lagi sebuah syariat, tapi hanya sebuah budaya. Boleh spesifik Pak ya ibadahnya di mana?
Coba saya pahami. Baik. Ya, masih ada. Oke, ini dalam ilmu teologi yang Bapak pelajari tadi, Bapak sudah menyinggung juga karena katanya ada agama, pernah belajar juga agama Islam, ya kan? Dan wajib sebenarnya dalam umat Kristen Bagian dari belajar Islam. Islam, ya kan? Agar bisa mengasihi mereka, begitu ya. Nah, Assalamualaikum itu bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, Sudah saya jawab. saya Itu lupa. adalah kreativitas dan itu adalah kontekstualisasi yang tidak salah. Kreativitas dan kontekstualisasi sebagai seorang yang menyampaikan berita itu yang berlatar belakang dari sana, maka ke bahasa itu dan dia berkontekstualisasi. Berkontekstualisasi sendiri. Bisa tidak kita bicarakan bahwa itu halusinasi? Berbeda? Tidak. Oh, tidak juga. Halusinasi kan orang kayak melihat orang mabuk dan sebagainya, Pak. Berbeda. Ya, ini dalam keadaan sadar dan tujuannya tidak menghina, pasti tidak. Oh, tidak menghina itu. Begitu. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi tidak tahu dari mana asal katanya. Asalnya Mungkin sudah. jadi pengetahuannya, Pak. Cukup. Mungkin ini yang lebih tepat saya tanya kepada ahli bahasa. Ya. Nah, para ahli bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bagaimana pada dan keadaannya? Saya harus buka WA dulu. Kebetulan saya punya teman ahli bahasa Arab. Lalu tadi saya tanya kata Assalamualaikum warahmatullah itu dari beberapa kata dengan sebentar ya, saya baca. Karena saya berteman dengan Yang ahli tahu saja ya. Ini maksudnya materi komunikasi, maksudnya yang ahli tahu saja. Yang ahli Oke. bahasa. Yang saya tahu begini. Pertama, tadi pertanyaan untuk apakah ada di kalangan kami, apakah karena Bapak ini yang terdampak ini menyampaikan itu sudah biasa kami gunakan di WA. Alhamdulillah Yesus. Itu sudah biasa. Sudah biasa. Saya punya 3 kelompok orang Katolik semua. Alhamdulillah Yesus seperti itu sudah. Itu bahasa mana Alhamdulillah Yesus itu? Yang Ahli bahasa ya? Ya, kata alhamdulillah itu kan bahasa sudah masuk di dalam kasadah bahasa Indonesia, Pak. Itu Di dalam pemakaian masyarakat Indonesia. Jadi saya pun tahu arti kata itu apa. itu alhamdulillah. Yang saya tanya alhamdulillah Yesus itu pada bahasanya katanya bagaimana dan dari bahasa mana? Di dalam cara berbahasa orang bisa menggabungkan. Kalau Bapak lihat satu kata bahasa Jawa, kata berikutnya bahasa Indonesia, kalimat berikutnya bahasa Inggris ada. Ya. Itu ada gejala bahasa seperti itu. Itu dalam Itu bahasa. bukan hal yang aneh di dalam bahasa, dalam cara berbahasa. Bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh. Cuman itu dalam bahasa mana? Apa konteks dalam bahasa Arab atau itu dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab itu ada. Bahasa Arab. Dalam bahasa Arab bagaimana penulisan kata alhamdulillah Yesus itu? Saya tidak berbicara tentang penulisannya, tapi kata bahasa Arab itu sudah digunakan dalam bahasa Indonesia, Pak. Contoh, Yaitu alhamdulillah itu. alhamdulillah. Iya, Artinya apa maknanya? Puji syukur. Segala puji bagi Bagi Allah. Allah. Iya. Nah, saya ini kan belum ngerti ini. Nah, Belum pernah mendengar kata dalam bahasa Arab alhamdulillah Yesus. Nah, dalam Secara- bahasa dalam- tidak. Itu bahasa dalam ilmu bahasa, apakah ahli pernah mengetahui atau pernah mendapat literatur itu ada tulisan alhamdulillah Yesus itu ditemukan di Arab Saudi, di Timur Tengah atau di Indonesia? Betul. tidak perlu literatur, tetapi Tidak perlu literatur, cukup dipakai orang itu ada. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Apakah ada di kamus besar bahasa Indonesia? Enggak ada, Pak. Enggak semua dicatat di dalam kamus. Apakah itu menjadi suatu yang patut dilaksanakan oleh seluruhnya? Dibicarakan oleh semua orang bisa? Bisa digunakan. Kalau saya tadi katakan
Ada teman saya, mantan murid saya, kalau menyapa saya begitu di WA, nggak masalah. Karena kami tahu arti kata alhamdulillah itu atau warahmatullahi wabarakatuh itu, kami tahu artinya. Apabila dalam perkataannya dia sudah menyebutkan kita gunakan salam orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, dia sudah jelas mengatakan salam Islam, apakah itu boleh? Enggak Pak, jangan begini. Saya ingin menjelaskan gini, sebagai ahli bahasa, jangan mengatakan kata alhamdulillah, assalamualaikum itu adalah bahasa Arab. Tidak, di Indonesia dia sudah jadi pemakaian kita sehari-hari. Kata bahasa Indonesia itu sudah jadi kasana bahasa kosakata kita. Itu kamus atau apa? Dalam pemakaian Pak. Pemakaian bahasa. Iya. Tapi kalau itu dirubah, bagaimana? Alhamdulillah. Itu tadi kita sudah jelaskan, itu kreativitas. Apakah itu bentuk penjajahan? Bukan, sama sekali bukan. Bukan. Itu hal yang wajar dalam sebuah bahasa. Nah, apabila bahasa itu tidak bisa diterima masyarakat umum, bagaimana? Nah itu tadi soal respon Pendapat aja. ahli pidana mungkin. Soal respon Pak. Yang mulia. Ini apa? Kalau untuk ahli agama, teologi, ini teologi agama Islam atau agama Kristen? Kristen Pak. Saya mau jawab dulu tadi Pak. Jadi kata Bismillah segala macam, ya saya rasa dari perspektif saya salah besar kalau Bapak mengklaim itu adalah milik Islam. Bapak tidak bisa menilai saya salah besar. Saya bertanya Pak. Ya, saya menjawab. Jadi salah besarnya apa? Lihat sejarahnya tadi dari sarapanpagi.com yang tulisnya adalah ahli yang belajar langsung di sana di Israel dan seterusnya itu di Tawahi. Dan Bang Nur Seno dengan buku judulnya History of Allah itu anti offset 2005 ya Pak menjelaskan bahwa jauh sebelum Islam lahir kekristenan orang Kristen Ortodok dan lain sebagainya di daerah sana menggunakan kata telah itu sudah biasa. Dan ingat kata Bismillah itu sudah dipakai di Esra 5 ayat 1 Besum elah Yisrael itu kata dari seperti tadi Pak Bismillah dan lain sebagainya. Itu jadi intinya sebelum kata-kata ini ada kami sudah menggunakannya ya abad ke-6 sebelum Masehi itu 13 abad sebelum Islam lahir. Jadi kami menggunakan bahasa kami sendiri. Jadi jangan agama sama bahasa sama sudah saya jawab. Sama budaya. Saya sudah jawab. Sekarang untuk menilai itu adalah respon. Ya. Bagaimana seseorang itu berbicara di tempat umum? Apakah dia harus melihat responnya dari siapa yang mendengar? Harus dilihat nggak? Ya tidak Pak. Ya. Kalau di tempat umum dalam arti ini kan di medsos kita kan nggak tahu respon dari hati dan lain sebagainya, paling dari chatting dan seterusnya itulah respon. Tidak harus melihat siapa pendengar audiennya begitu. Ya, kalau di media kan kita nggak tahu Pak. Bagaimana melihat wajah orang sebenarnya tahunya dari respon chatting dan lain sebagainya, orang live chatnya dan lain sebagainya ketika di YouTube beliau serta. Apakah itu bukan? Nah, soal respon itu kembali lagi masalahnya tak frame yang di Indonesia itu seperti itu Pak. Bahasa menjadi agama, tapi kita harus jujur belajar ini. Ingat kata itu saya katakan 13 abad sebelum Islam lahir itu kata kami Pak. Bahasa akar kata dari Judaisme itu akar Kristen. Jadi kami menggunakan bahasa kami sendiri. Nah ini hanya diketahui oleh orang akademis Pak. Jaksa penuntut yang diulang lagi ya. Ya. Ditanyakan. Iya. Menambahkan kepada ahli agama ya. Kalau untuk seseorang diangkat atau punya sebutan sebagai evangelis itu ada syarat-syaratnya enggak? Iya. Jadi di kekristenan itu ada beberapa jenis Ibu. Jadi kalau berjenjang ke pendeta itu ya. Jadi ketika orang percaya lalu dia punya latar belakang belajar teologi secara akademis strata atau semacam kayak tadi POM ya, semacam kayak pendidikan itu lokal.
Nah, kemudian gereja tersebut boleh mengangkat secara pribadi. Tetapi kalau udah kependetaan itu maka harus organisasi gereja. Jadi harus ada yang mengangkat, ada persyaratannya gitu, dan ada yang mengangkat. Ya, kalau mau secara administrasi, gitu, secara administrasi. Nah, bisa nggak seseorang tanpa ada yang mengangkat, dia ngaku-ngaku aja dia sebagai evangelis, itu bagaimana? Ya ada juga karena dia merasa dia sedang memberitakan Injil. Evangelis kan evangelion, memberitakan kabar baik. Bagi dia sedang memberitakan kabar baik. Jadi sah-sah saja. Sah-sah saja, tetapi itu kan dari sisi secara plural, yaitu secara umum begitu. Yang penting adalah dia ada di dalam naungan gereja apa. Tapi kalau tidak dalam naungan gereja mana, berarti dia hanya mengaku-ngaku evangelis. Itu tadi yang saya bilang jadi-jadian. Jadi-jadian. Nah, kalau evangelis dengan itu kan misinya kayak seperti misionaris ya. Bagaimana? Beda misionaris adalah orang yang diutus mission, apostolos itu semacam itu. Kalau evangelis itu kan dari kata evangelion, memberikan berita kabar baik. Jadi secara implisit setiap umat Kristen melewat YouTube atau dia ngirim ayat firman Tuhan dan lain sebagainya, tujuannya adalah memberitakan kabar baik. Secara implisit dia bisa disebut sebagai seorang penginjil. Nah, kalau dengan memberi pelayanan itu bedanya apa dengan tugas-tugas evangelis? Dengan tugas-tugas memberi pelayanan? Ya, contohnya ada orang memberikan kesaksian, oh bagus sekali, maka saya undang, kalau kamu bersaksi itu dia sedang melayani. Dalam memberi kesaksian, misalnya seorang murtadin gitu ya. Nah itu ada nggak batasan-batasannya yang harus dia sampaikan dan dalam kalangan mana saja dia harus memberikan kesaksian supaya tidak menimbulkan adanya pertentangan atau kerukunan, memecah belah kerukunan antar umat beragama. Ada nggak batasannya? Kata bersaksi dari kata saksi orang yang melihat bukti, orang yang mengalami, itu definisi dari keagamaan saya. Di situ, maka menceritakan bagaimana dia berpengalaman dengan Tuhan. Nah ini masalahnya kan soal caranya, saudara. Dan ketika caranya dia kebanyakan ya, terutama para pemerhati itu masih terbawa dengan cara lama seringkali, yang blok-blokan ini dan seterusnya begitu kan. Nah sementara dia lupa begitu dia pindah ke Kristen, dia masuk ke komunitas secara jumlah gitu. Kadang-kadang masih kebawa karakter lama. Nah inilah yang perlu kita saya sebagai yang Tuhan juga ya pasti mengingatkan. Hanya soal cara dan juga soal cara ini seringkali tidak fair gitu loh. Hanya soal responnya saja. Ya jadi cara-caranya supaya tidak mengganggu kerukunan itu sebaiknya bagaimana dalam memberi kesaksian bagi seorang murtadin? Ya tentu seperti Adi Armando, kemudian siapa yang dia mengkritisi siapa yang Yahweh sendiri, bahkan si Eko tadi mengatakan kalau bisa kembalikan dia ke agama lamanya karena modalnya hanya jelek-jelekin agama lama gitu. Cuma jelek-jelekin, tapi kalau menceritakan ini ayat ini bunyinya begini. Nah itu akan beda. Nah dalam memberi kesaksian, ternyata dia mengutip agama lamanya. Nah setelah dia mensitir ayat-ayat dari kitab suci agama lamanya, lalu dia menarik kesimpulan dari kitab suci itu dan ternyata setelah diuji apa yang disampaikannya ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu bagaimana pendapat tafsiran itu selalu beda-beda. Itu adalah pengalaman empirisnya dia. Bagi dia pengalamannya maksudnya dia begini dan lain sebagainya. Nah sementara yang lain menganggap itu tidak seperti itu. Dan itu adalah hal yang selalu terjadi di mana-mana. Di Kristen juga ada, di mana-mana juga ada. Ya tapi kalau kesimpulan yang dia tarik itu pada akhirnya membuat keresahan di masyarakat, bagaimana? Ada nggak batasan-batasannya? Seperti misalnya seorang murtadin yang baik atau dalam dia menyampaikan memberikan pelayanan harus ada ragu-ragu supaya boleh dia memberi kesaksian tapi tidak sampai meresahkan umat-umat beragama yang lain atau agama lamanya. Ya, tapi kami sudah biasa dididik. Jadi kalau orang mau menafsirkan, apalagi pihak lain menafsirkan Alkitab begitu banyak sekali dan lain sebagainya, kami soal respon aja. Kita jawab kalau bisa jawab, kita doakan supaya tidak melakukan anarkis. Ya, nah sekarang kalau penyampaian
itu disampaikan di media sosial, artinya yang respon berarti masyarakat luas ya. Artinya responnya bisa bermacam-macam, bisa ada yang pro dan ada yang kontra, gitu. Itu sesuatu yang belum sewajar tahu, karena sekarang dunia pengetahuan dan ilmu pengetahuan semuanya sudah luas. Itu menurut ahli lumrah, gitu ya. Lumrah dalam arti menyampaikan dengan bebas, hanya soal caranya, tadi soal etika dan lain sebagainya itu kan soal respon. Jadi soal bukan benar salahnya, tetapi bagaimana kita merespon. Dan apa yang terjadi cara merespon dari kritikan dan sebagainya itu akan membuktikan kedewasaan kita masing-masing. Baik. Kepada ahli bahasa, tadi kan ahli setelah menerangkannya ada beberapa kalimat-kalimat yang harus kita skor dulu karena ada waktunya sholat maghrib sudah. Baik. Ya. Jadi kita akan mulai kurang lebih jam 8. Ya, jam skor.